Ada yang bertanya tentang bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa pada masa pandemi. Karena ada banyak orang yang meninggal pada waktu yang bersamaan di beberapa tempat yang banyak dan boleh jadi berjauhan. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan fa in qila idza mata khalqun katsirun fi amakin mutaaddidah, jika ditanya apabila ada banyak orang meninggal di banyak tempat pada waktu bersamaan tentunya, fa kaifa yatawalla qabdal jami', bagaimana malaikat maut bisa mencabut nyawa mereka semua? Qultu, maka jawabannya adalah innad dunya, sesungguhnya dunia baina yadayhi, di hadapan malaikat maut, kal qas'ati baina yadayil akil, tak ubahnya mangkuk di hadapan orang yang makan. Ya'khudhu minha ma sya', malaikat maut dengan mudah saja mengambil dari mangkok itu sesuai dengan kehendaknya, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan malaikat maut, kita saja makan, di hadapan kita ada sepiring nasi, setiap suapan yang kita masukkan ke mulut, kita tidak pernah tahu berapa butir nasi yang masuk ke dalam mulut kita, ada banyak tentunya, ya. Maka diibaratkan seperti itu mudahnya malaikat maut mencabut nyawa banyak orang dalam satu waktu yang bersamaan. Dan betapa besarnya tubuh, ya, dalam tanda kutip tubuh malaikat maut. Fa'an Anas bin Malik, dalam riwayat Anas bin Malik ada kisah seperti ini. Laqiya Jibrilu malakal maut binahri Faris. Malaikat Jibril pernah bertemu dengan malaikat maut di sungai Faris. Malaikat Jibril lalu bertanya, malaikat maut, kaifa tastati'u qabdal anfusi 'indal waba? Bagaimana engkau bisa, ya, mencabut nyawa banyak orang pada masa wabah melanda, pada masa pandemi katakanlah. Padahal di sini ada 10.000 orang meninggal, di tempat yang lain ada sekian orang mati, di tempat yang lain ada sekian orang, dan seterusnya, ya. Faqala lahu malakul maut, malaikat maut menjawab kepada malaikat Jibril, tuzwa liyal ardu hatta ka'annahum baina fakhidayya, ya. Bumi itu, kata malaikat maut, dihimpun di hadapanku, maka seolah-olah mereka itu berada di pangkuanku, dan dengan mudah aku mencabuti nyawa mereka. Sementara ada juga yang bertanya tentang bagaimana cara malaikat Munkar dan Nakir yang ditugasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan keimanan kepada ahli kubur. Ketika misalkan ada banyak orang yang meninggal di waktu yang bersamaan di beberapa wilayah yang berbeda-beda. Syekh Nawawi Banten dalam Nurul Dhalam juga menjelaskan mengenai hal itu. Wa idza mata jama'atun fi waqtin wahidin bi aqalim mukhtalifatin su'ilu jami'an fi dzalikal waqt. Apabila ada sekelompok orang meninggal pada waktu yang bersamaan di beberapa tempat yang berbeda-beda, maka semuanya pasti ditanya pada waktu itu, ya. Wala mani'a min dzalika, dan tidak ada yang mencegah dari hal itu. Artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan pekerjaan malaikat, ya, proses bertumbuhnya sekian banyak makhluk di sekitar kita, apakah itu tumbuhan atau hewan-hewan, kita tidak tahu persis bagaimana mekanismenya. Yang jelas kita hanya percaya bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat itu dengan nama-nama itu, dengan tugas-tugas itu, ya. Bahwa bagaimana dia menjalankan tugasnya, wallahu ta'ala a'lam. Untuk mendekatkan itu kepada logika kita, Syekh Nawawi mengungkapkan setidaknya dua pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam As-Suyuti. Kata Imam Al-Qurtubi, jaza an ta'zuma juthatuhuma wa yukhatibani al-khalqa al-katsira mukhatabatan wahidah. Boleh saja tubuh malaikat Munkar dan Nakir itu besar sekali, sehingga sekali mengajukan pertanyaan itu langsung mencakup untuk sekian banyak orang pada waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut Al-Imam As-Suyuti, ya, yuhtamalu ta'addudul malaikatil mu'addati lidzalika kal hafadhati wa nahwihim. Menurut Imam As-Suyuti boleh jadi, ya, jumlah malaikat yang diamanati untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk ahli kubur itu, ya, Munkar dan Nakir itu jumlahnya banyak, ya, seperti malaikat-malaikat hafadhah. Sama juga seperti pernyataan beliau tentang malaikat maut yang tadi, ya. Malaikat maut lahu a'wanun bi'adadi may yamut, ya. Ya, punya
malaikat-malaikat pembantu yang jumlahnya sejumlah orang yang meninggal dunia. Wallahu taala alam bissawab.